Shalom semuanya, saat ini saya sedang berada di satu kawasan bersama dengan semua hamba Tuhan yang siap ngobrol teologi. Tempat apa ini? Yuk kita masuk ke dalam. Shalom. Shalom Pak Johan. Pak Andi, shalom, apa kabar? Shalom. Baik, Waduh. ini biar kedengeran ya. Saya izin pasang dulu ini ya. Ini pas lagi mau pergi Pak. Iya, pas mau berangkat kerja nih, baru sampai. Baru nyampe. Yang lain udah pada nyampe Pak ya. Udah di dalam nyampe tuh. ya. Ini saya kaget, mungkin juga teman-teman juga kaget. Tempat kawasannya sebenarnya kalau disebut Wisma Berkat Sukacita itu di kawasan apa tepat? Oh, Wisma Berkat Sukacita itu sebenarnya ada di Desa Cijayanti, kecamatannya Babakan Madang, daerah Sentul Selatan, Bogor. Tapi memang pintu masuknya dari tol Sentul itu ya? Iya, Paling dari gampang pintu tol Sentul sampai di lokasi Wisma Berkat Sukacita ini 10 menit lah kurang ya? lebih. Iya. Dan lokasi di GPS-nya tuh tepat banget ya di Ya. Google Maps ya. Ya. Akurat gitu loh. Ya, karena sering dikunjungin banyak orang juga. Nah, ngomong sering dikunjungi, banyak hamba Tuhan, mungkin gereja-gereja yang ingin merasakan kenyamanan dan juga keasrian di kawasan ini. Ya, Sebenarnya ya. kalau untuk retreat atau untuk gereja bisa, Pak? Bisa sekali. Bisa, ya. Dan khususnya kalau yang buat retret, gereja, pelayanan, kegiatan sosial, kita ada harga Harga khusus. khusus spesial. Ini spesial kita nih hari ini. Kita boleh ngambil ngobrol teologi biasanya kan di studio Iya, BPD. iya, oke. Sekarang kita ada di sini. Terima Ya. kasih banyak loh Pak Teman-teman Johan. udah di dalam semua, ya. sudah standby semua. Terima kasih ya. banyak loh Pak Johan. Sama-sama. Ini saya melihat figur semakin diberkati, Amin. semakin merendah, nama Tuhan Amin. dipermuliakan. Terima kasih. Dan kayaknya semakin sibuk, Bapak udah mau pergi ya? Iya. Kebetulan ada tugas di Jakarta, jadi nggak bisa nemenin teman-teman untuk syuting ngetehnya. Baik. Lanjut aja sama teman-teman. Ya, ngomong-ngomong sebelum Bapak pergi, kalau nanti mau cari informasi mengenai Wisma Berkat Sukacita ini, mungkin bisa ada platform sosial media yang di mana? Oh iya, bisa dicek di Instagram Wisma Berkat Sukacita. Itu di alamat wisma_berkat_sukacita. Di situ bisa dihubungin untuk segala sesuatu kebutuhan tentang Wisma Berkat Sukacita. Ya. Pak, sebelum berangkat, saya ambil dulu izin. Ke bawah kalau Ke bawah enggak. nanti. Thank Tuhan you, berkati Pak Pak Andi Johan. Tuhan berkati ya. Iya. Sukses bos syutingnya. Sama-sama. Jadi Terima berkat. kasih, Pak. Shalom. Iya, shalom, Pak. Saya duluan ya. Iya, Pak Johan. Hati-hati. Yuk, shalom. Pindahin ke handphone. Bisa? Shalom, Kak Adri. Bisa. Zaman sekarang mah. Nah, shalom, Mbak. Shalom. Aduh. Enak ya tempatnya. Wih, mantap. Ini suasana yang menyegarkan. Ini Semoga bisa tiap episode seperti ini. Nanti lain tempat kita pindah gitu. oh gitu ya. Iya. Tadi baru ketemu sama Pak Johan, katanya udah pada sampai semua. Oh, dari tadi kita sampainya. Wah, dan nginep semua nih. Pak Abu yang pengen nginep dia kata. Ingat di rumah tadi malam. Kalau para tahu pengen berenang di sini. Iya, ini kolam renangnya. Iya. Suasananya menyenangkan. Pokoknya Pak Andi. Pak, ini tehnya mau udah siap atau mau bikin dulu? Kita mau mulai kan? Ah, udah. Ini udah disiapin. Ya udah, kita mulai deh. Iya. Iya, seperti yang sudah Anda saksikan semua dari awal, kami sedang berada di Wisma Berkat Sukacita. Kita ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol Teologi. Sudah ada Bapak Pendeta Petrus Sugowo, Gembala Sidang GB Rawajaya, dan Wakil 2 BPD GBI DKI Jakarta. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kami sekarang berada di Wisma Berkat. Iya. Kemudian sudah ada Bapak Pendeta Rahtomo, beliau Gembala Sidang GBI New Life in Christ, dan juga Sibi Teologi Jakarta Timur. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Mun Mintat, Gembala Sidang GBI Glory United, dan juga
Kabit Teologi BPD GBI DKI Jakarta. Shalom semua. Ini kita di lingkungan ada outdoor, jangan terlalu inilah. Ayo kita ngeteh dulu Pak, Itu Iya, dia. kita ngeteh ya. Puji Tuhan, senang banget ya. Sudah disambut duluan sama Pak Johan, kita berada di sini. Ini kita mau ngobrolin lanjutan yang kemarin nih Pak. Kan kalau jadilah kehendakmu tidak lengkap. Hari ini kita ngobrolin jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Apa tuh Om Peter? Jadi bagaimana untuk kita bisa mengerti? Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti surga. Iya. Di bumi seperti surga. Jadi standarnya itu tentu dari surga. Karena bagaimanapun surga itu kan bersemayam Allah di tempat yang maha tinggi. Apapun yang kita kehendaki, maka standarnya harus pakai standar dari surga. Bukan dari bumi. Kalau dari bumi kan berarti kan standarnya kita. Itu jauh dari kehendaknya Allah. Nah, itu yang sering membuat kita gagal di dalam perjalanan hidup ini. Apa karena standarnya ketinggian? Kalau surga itu bukan soal ketinggian, itu sudah sesuatu yang mutlak, nggak bisa ditawar-tawar, kecuali namanya roti tawar. Tapi kalau roti beli, langsung beli nggak pakai tawar. Oh, sekarang udah nggak ada sistem tawar-tawar. Zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada. Langsung ada harganya. You mau, oke, enggak gitu. Apa yang bisa diaplikasikan secara real dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan supaya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam pelayanan kita sama seperti kehendak Bapa di surga yang kita jalani ini? Mungkin silakan Pak Aratomo, barangkali ada insight. Ya, karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tentunya kita menghadirkan kerajaan surga di bumi dan standarnya seperti Pak Pendeta Petrus tadi katakan, yaitu standar surga yang dihadirkan di bumi, seperti itu. Dan kalau kita belajar dari Tuhan Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Artinya ya kita memakai standar surga, yaitu standar Tuhan Yesus itu kita kenakan dalam kehidupan kita. Kalau tidak pasti kita melenceng dari sasaran. Luncas. Ya, melenceng dari sasaran. Ya. Ya, Itu tidak kan tepat. Singkatan tuh. Luncas itu saya pikir luncas dari lun dan cas. Jadi lulu. Tapi kalau standar kerajaan surga Pak Bun Mintat, apa yang bisa dinilai dan bisa diaplikasikan dari pengertian teologisnya itu? Standar kerajaan surga yaitu firman Tuhan. Yang ada di surga itu kan Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam firman-Nya. Firman itulah kehendak Allah yang di surga itu dinyatakan kepada kita. Jadi itu harus menjadi bukannya standar, dia harus menjadi karakter kita. Tidak hanya standar, tapi juga karakter. Ya. Untuk bisa melihat apakah pelayanan saya atau gereja saya ini sebagai gembala sidang sudah memenuhi standar kerajaan surga belum? Nah, itu bagaimana untuk bisa melihat itu? Ya, lihat ke cerminnya kan Alkitab. Ya, tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Gitu. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Ya. Kalau dari Pak Petrus sendiri? Iya, jadi benar standar dan tolak ukur firman Tuhan, sehingga ketika tadi yang Pak Andi bilang dalam pelayanan kita ya setidaknya mempunyai karakter ilahi, misalnya nih punya kasih, sehingga dalam pelayanan kita memang yang keluar itu adalah agape, kasih ilahi, tidak yang kasih seperti zamannya dulu cerita anak-anak unyil kan, gitu kan, kata Pak Ogah, tapi cepeceng dulu gitu. Kalau mau melayani itu tapi itu bukan kasih ilahi, itu kasih yang ada embel-embelnya. Karakter ilahi itu harus ada. Itu standar dalam salah satu standar dalam pelayanan kita mau punya karakter yang salah satunya tadi memiliki kasih agape. Nah, itu berarti salah satu harus ada salah dua dan salah tiganya. Oh, enggak salah maksudnya itu salah satu dari beberapa karakter yang Allah miliki. Oke. Enggak salah, ini salah satu. Bukan berarti salah. Berarti pelayanan kita sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan harus memiliki kasih agape. Jangan lupa itu harus ada di dalam pelayanan kita. Pak Ratomo bisa bertambahkan lagi nggak selain kasih agape yang bisa dijadikan sebagai nilai kerajaan surga itu ada di bumi ini dalam pelayanan kita maupun dalam keseharian kita? Ya, sebelumnya saya akan menyinggung ya tentang jadilah kehendakmu di bumi. Nah, di bumi dulu. Di bumi ini kan kita tahu bahwa bumi ini
di mana kita berpijak itu tanah yang kita injak ini sudah pernah dikutuk oleh Tuhan. Oke. Artinya untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi, kehendak Bapa di surga, di bumi itu benar-benar kita ini harus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi. Termasuk ya kejatuhan manusia, membuat manusia itu tidak memiliki kasih tadi. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menghadirkan kasih di bumi ini. Ya kan, seperti di surga gitu ya. Kalau kita melihat manusia itu kan saling menyalahkan. Yang tadinya manusia hidup dalam kasih, kasih di antara mereka menjadi dingin. Mereka saling menyalahkan. Bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberikan buah sehingga buah itu ku makan, kan begitu ya. Lalu perempuan menyalahkan ular, saling menyalahkan, nggak ada kasih. Tapi setiap hamba Tuhan atau orang percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dipulihkan hidupnya, maka bisa menghadirkan kasih itu di bumi. Ya, boleh saya tanya, mungkin tadi dikatakan Allah mengutuk bumi gitu ya. Kutuk pemahaman secara mistik atau dalam pemahaman apa kira-kira ya Pak? Jadi gini, kalau kita melihat Kejadian 3:17 kan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan buah yang kau larang untuk dimakan, terkutuklah. Ya, Karena kutuk itu karena dalam engkau pemahaman mistik atau pemahaman yang lain? Bisa juga secara mistik. Karena gini, kita kalau melihat ya manusia diciptakan pertama itu kan diberkati Tuhan ya. Diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Namun pada saat manusia jatuh dalam dosa, berkat yang Tuhan berikan itu berubah jadi kutuk. Dan kutuk itu membuat manusia itu menderita, kan begitu ya. Bisa juga dalam hal mistik tadi, karena iblis sudah mulai masuk juga kan. Campur tangan di sana dalam kehidupan manusia sehingga manusia menderita. Sehingga untuk menghadirkan surga di bumi itu tidak mudah kalau manusia belum dipulihkan oleh Tuhan. Belum memiliki kasih yang sebenarnya, karena Allah kita kan Allah yang penuh kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Tapi kan dalam prosesnya banyak proses kehidupan yang harus dijalani sebagai seorang hamba Tuhan. Baik itu dukungan keluarga, dukungan moral dari anak, ataupun dukungan-dukungan yang lainnya, termasuk dana dan juga hal-hal yang lain-lainnya. Biasanya ini sedikit membuat beberapa hamba Tuhan mulai apa ya yang bisa dilakukan kalau hidup saya juga masih diproses. Layakkah saya untuk mengatakan bahwa kehidupan saya ini bisa dijadikan sebagai gambaran surga, sementara kenyataannya belum seperti itu. Tadi kan ada kasih agape, lalu kemudian hidup dalam firman-Nya, lalu mencerminkan firman-Nya. Lalu bagaimana dengan kehidupan hamba Tuhan yang mungkin masih dalam pergumulan, tapi ada tanggung jawab pelayanan, Pak Bun Mintat. Pergumulan apa? Pergumulan ekonomi. Bisa jadi, atau pergumulan keluarga barangkali, karena ada keluarga yang masih belum mendukung, tapi dia sudah terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan dia harus berjuang untuk mempertahankan pelayanannya. Bagaimana dia bisa memaknai bahwa ini loh, surga itu ada di dalam pelayanan saya, di tengah-tengah carut marut kehidupannya dia. Ya, yang penting sejak ketika dia bertuhankan Tuhan Yesus, itu kan Tuhan sudah dalam dirinya, ya kan? Ya. Nah, dari situ dia ketika dia menghadapi tantangan, dia pasti mengambil keputusan dengan berpusat kepada Kristus gitu. Jadi pertimbangan keluarga, pertimbangan kan lebih dikalahkan dibandingkan dengan berpusat kepada Kristus itu sendiri. Gitu. Contoh kalau dulu waktu saya dipanggil Tuhan, keluarga tidak setuju. Nah kalau gue nggak setuju kan berarti kan suasananya agak sedikit. Nggak masalah, karena itu kan masalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita harus memutuskan gitu. Apa yang terjadi waktu itu ketika paling secara finansial kita tidak didukung aja. Tapi kalau kita percaya kita panggilan Tuhan, nggak usah takut. Kan backing kita lebih gede. Ada situasi-situasi yang membuat Pak Bun waktu itu merasa tertekan barangkali? Enggak. Karena kita tahu kan panggilan Tuhan. Enggak ada yang tertekan, malah bersuka cita. Apalagi ketika kita diperlakukan dengan tidak semestinya, itu sebagian dari penderitaan kan. Iya, nah. Nama Kristus itu sendiri. Sebagian penderitaan, sedangkan mungkin secara manusia kan, loh surga kan, apa surga itu ada penderitaan? Bagaimana di bumi ini sama seperti surga kalau saya masih hidup dalam penderitaan untuk mempertahankan pelayanan saya? Menderita karena kebenaran, bukan menderita karena kebodohan atau kesalahan. Ini menderita karena kebenaran. Berbahagialah kita. Karena memang ada roh kemuliaan Tuhan pada kita, seperti yang kita katakan di surat Petrus kan.
Kalau kita dianiaya karena nama Kristus, ada roh kemuliaan Tuhan ada pada kita. Ada sukacita tersendiri itu. Saya sudah pernah mengalami itu. Mungkin juga ada satu ayat kali Pak Bun yang bersabda itu bahwa kamu ini bukan hanya sekedar percaya tapi juga siap untuk menderita gitu kan. Jadi kita nggak cuma ketika dipanggil itu happy aja gitu. Kita juga harus siap menderita. Pikul laku yang ku tanggung gitu kan. Dan belajar kepadaku karena kuk yang kuberikan itu ringan. Kalau kita mau banyak belajar kepada Tuhan, masalahnya kita kan ya kalau kata kita ini termasuk saya juga kita sama-sama. Kita ini agak belagu. Kalau belagu ada iramanya, itu ada syairnya bagus. Ini udah belagu nggak ada iramanya. Itu berarti kalau belagu ada iramanya kan bernyanyi. Iya, tapi kalau nggak ada syairnya kan nggak jadi sebuah lagu kan, bikin kokak. Jadi artinya bahwa kita memang harus sungguh-sungguh dalam pelayanan itu. Nggak hanya happy, kita juga harus siap menderita. Karena bagaimanapun Yesus memberikan teladan kepada kita. Tapi saya punya keyakinan kalau orang yang sungguh-sungguh bertuhan Kristus, ketika dihadapi dengan tantangan karena nama Tuhan dan kebenaran, pasti ada sukacita. Tidak mungkin tidak. Pasti ada sukacita. Pasti ada. Karena ada roh sukacita, ada kekuatan dari Tuhan itu, pasti sukacita. Tapi mungkin gini Pak Bun, mungkin sukacita di sini dari segi pemahaman standar surga karena Batin kita. Jadi kita nggak pernah merasa kok gini ya, kok ikut Tuhan kok begini ya, enggak. Enggak gitu, kita nggak down gitu, nggak down. Ya. Gitu. Kok aku ikut Tuhan ini, kok mengalami gini ya, mending kalau saya ikut Tuhan deh, nggak akan. Kalau orang yang sungguh bertuhan Kristus tidak akan. Berarti itu akan muncul dengan sendirinya karena kita terhubung dengan rohnya ya, dengan kemuliaannya. Saya waktu itu belum mau jadi sekolah Alkitab ya. Saya ketika jadi Kristen, ke gereja bawa Alkitab kan, orang tuh ngejek saya tuh, tetangga-tetangga ngejek saya bawa Alkitab. Tapi waktu saya melangkah pulang ke rumah, ada sukacita yang tidak terkatakan di batin saya itu. Di balik ejekan dan penolakan itu. Menangis kita enggak ada sukacita tersendiri, itu beda. Kalau mengalami tahu persis. Bentar Pak Bun, apa kira-kira ejekan apa? Ejekan, kalimat ini apa? kok papanya kok mengurus kok dia ke gereja, dia ikutin agamanya orang bule, gitu. Gitu. Ikut dia Tuhannya yang disalib gitu. Jadi mereka menghina-hina kita, tapi kita suka tersendiri, kita merasa berbahagia loh. Sungguh, ada roh kemuliaan. Saya pernah ngalamin juga Pak Bun, tapi dengan kalimat haleluya lagi lewat. Dari jauh nih saya dengar, haleluya mau lewat. Itu bukan sebuah sindiran ya? Itu sebuah sindiran, bukan sebuah kalimat yang biasa, pelecehan. Haleluya mau lewat. Nah, saya sih ya ketika kata Paul tenang aja. Karena kita punya hubungan yang baik lah, artinya sama Tuhan. Baru-baru ini kan ada nih kabar-kabar yang memang beberapa hamba Tuhan yang baru berkomentar sedikit di sosial media lalu dianggap penistaan agama, sehingga akhirnya mulai tidak berani untuk menyatakan pendapat-pendapat dan juga kebenaran karena mencegah supaya tidak ada terjadi gesekan dan konflik. Kira-kira dengan adanya kita membahas doa Bapa Kami ini, apakah benar kita menghindari itu supaya tetap ada kerajaan surga atau justru kita harus berani? Yang menjadi gesekan itu adalah ketika kita menyinggung punya orang, kita menghina punya orang. Kalau kita punya bukan apa adanya, kredo kita, iman kita, itu suatu hal yang wajar. Yang masyarakat tidak setuju adalah kita menghina orang, itu setuju. Kalau menyerang orang. Kita menyampaikan apa? Yesus adalah Tuhan. Orang lain yang setuju juga kan? Dia ngaku Yesus Tuhan. Ya. Tapi iman kita Yesus itu adalah Tuhan gitu. Ini kredo kita. Kita tidak menghina kepercayaan orang lain, itu yang bikin masalah. Kita istilahnya kata Paulus menyatakan tentang kredo kita. Iya. Yang penting kagak nyinggung, kagak nyenggol, bahkan ngantem. Nah itu yang memang harus diantisipasi. Antisipasi. Kalau antisipasi itu kan kelihatan, kalau sapi kan besar nggak kelihatan jadinya. Nah. Jadi setuju saya, benar. Kita jangan nyinggung-nyinggung lah, kita kemukakan kepercayaan kita. Ini loh Tuhan kita gitu kan. Kita bisa menyebut sebagai Bapa dan sebagainya, udah kita bahas kemarin. Begitu indahnya. Artinya kalau kita juga punya tanggung jawab pekerjaan pelayanan pun, ketika kita mempertahankan prinsip kebenaran kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya pertahankan saja selama tidak menyinggung orang lain. Ya kalau kita menyampaikan kebenaran orang berbeda, pastilah ada kontrasnya, pasti. Tapi kita dasar kita adalah kan kebenaran Alkitab yang kita miliki. Nah, ini penjelasan ini sebenarnya juga mau menjawab juga untuk beberapa rekan-rekan yang mungkin itu doa Bapa Kami itu sudah nggak relevan lagi. Bagaimana mungkin di bumi ini seperti di surga? Kan belum nyampe.
bumi ini kan penuh dengan cobaan, penuh dengan Penderitaan. apa, sedangkan surga bagaimana mungkin? Nah, jadi ini sudah memberikan sebuah titik terang. Untuk orang rekan-rekan kita yang masih menganggap bahwa ini doa Bapak kami tidak terlalu penting, tidak relevan, karena salah satunya kalimatnya adalah bagaimana mungkin di bumi ini bisa menjadi seperti di surga. Buktinya di keluarga kita bisa jadi seperti di surga kan. Kita keluarga-keluarga yang percaya Tuhan. Ya. Kita bisa hadirkan suasana surga ketika kita hidup oleh firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, hidup di bawah payung ketuhanan Tuhan Yesus. Itu kan surga mini di kita tuh. Itu Keluarga kita. ada jargon slogan itu, rumahku adalah surgaku. Beda dengan kamu itu surga itu kamu, beda. Itu judul lagu. Kalau rumahku adalah surgaku. Nah, itu baru mantap. Jadi menjadikan rumah dengan standar suasana surga, Ya. menghadirkan damai sejahtera, sukacita, gitu. Jangan pakai lagu-lagu yang tadi, surga itu kamu. Ini teologi yang mana gitu ya. Ya, semoga kita ngobrol kayak gini kan supaya juga menghindarkan apalagi kalau untuk yang sudah menjadi hamba Tuhan gitu ya. Terus ribut sama pasangannya, ketemu sama lawan jenis di luar. Lawan jenis itu langsung nyanyi apa? Kaulah ada surgaku. Karena ngobrol sama dia lebih enak. Jadi kebanyakan orang tuh berpikir surga itu adalah komunikasi lebih enak, nggak ada tekanan. Padahal sebenarnya yang tadi, selama penderitaan dan tekanan itu bukan karena dosa, kita justru bersukacita. Nah, ini kan pandangan yang belum pernah ada di dalam yang secara para tua dunia. alami ya. Jadi untuk menghadirkan surga itu memang kita bisa lihat dari keluarga kita ya. Dan untuk melihat neraka pun juga kita bisa melihat dari keluarga kita. Lengkap ya, surga, Iya, neraka, neraka bisa keluarga. dilihat. Jadi kalau yang Kalau bilang, kita gua bisa- nggak mau pulang di rumah, kenapa? Gila, di rumah udah kayak masuk neraka. Kita bisa menghadirkan surga kalau kita sebagai suami istri, ya sebagai hamba Tuhan itu memakai standar surga yaitu firman Tuhan. Itu surga pasti bisa kita hadirkan di keluarga kita, di pelayanan kita, dimanapun Tuhan tempatkan di bumi ini. Itu bisa kita hadirkan. Artinya kan di bumi ini berarti dimanapun Tuhan tempatkan, di lokasi Kita ini manapun masih di bisa bumi, hadir. Pak. Iya, kita masih masih di hidup di bumi. Iya, maksudnya bisa di daerah mana kan Ya. Tuhan bisa kirim kita ke mana. Iya, itu kan Kalau daerah saya- konteksnya, kalau daerah saya mana. lihat skop lebih kecil itu diri kita dulu. Nah, Bumi ini kan artinya penghuninya. Penghuni kan dari kumpulan komunitas kan. Iya. Komunitas mulai dengan mulai dengan pribadi dulu. Ya, sekecilnya lah. Iya. jadi hidup kita Ya sudah, apalagi jadi sebagai kita hamba memiliki Tuhan, kebenaran itu, memiliki kerajaan itu, Tuhan yang hidup kita ini kan menghadirkan, menjadikan kehendak Bapa di surga itu jadi di bumi ini, di diri kita dulu, Iya, betul. diri kita dulu. Kalau kita belum, kita gimana mau nyebar ke lain, ya kan? Kalau dirinya belum, kita ngomong sampai berbusa-busa, orang bilang kamu cuma muna-muna kan? Apa itu? apa tuh namuna? Nggak tahu apa itu. Ini teologi Yang baru. yang saya tahu cuma mono-mono. Oh, bukan, kalau di Alkitab mene-mene tekel farsin, mene-mene gitu. Iya kan? Itu jadi Tapi kalau batasan kita Tuhan. berada di sini aja udah kayak berasa kayak gimana gitu ya. Oh, iya, karena Suasananya ya. Oh, jelas kan biasanya kan di tempat ruangan tertutup, ini kan ruangan terbuka. Lebih ya begitulah kira-kira. Happy gitu kan. Walaupun itu tidak menentukan kalau nggak menghadirkan surga di dalam acara kita ini. Ya, jadi apa yang bisa disampaikan Pak Petrus, terserah mau untuk hamba Tuhan atau mau untuk jemaat di sisa waktu hidup kita, maksudnya sisa waktu tayangan Acara kita ini ya hadirkanlah surga itu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita. Kalau memang yang sebagai seorang pebisnis, kalau pebisnis berarti pendeta tuh bagus, jangan pendeta berarti pebisnis itu kurang bagus, nggak bagus gitu. Jadi hadirkanlah surga itu dalam segala hal dalam kehidupan ini, entah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam bisnis. Tuhan hadir di situ. Berarti boleh nggak kalau dikatakan kehadiran surga di bumi atau di kehidupan kita itu indikatornya adalah mengutamakan dan menjadikan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Betul sekali. Jadi kehendak Bapa itu kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu firman-Nya itu, kita pasti bisa menghadirkan surga. Secara pribadi kita dulu, seperti Bapak Pendeta pun tadi sampaikan, lalu kita bisa menghadirkan surga di keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Makanya Tuhan kan memberi perintah kepada murid-muridnya, juga kita semua tentunya, sebagai hamba-hamba Tuhan, pergilah ke seluruh dunia kan. Dunia ini bukan berarti kita keliling-keliling dunia. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan, di sana dunia kita bisa menghadirkan surga di sana. Wow. Pak Bun minta
Ya, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga, dimulai dengan diri kita. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki kerajaan itu dan kita sudah dalam Tuhan Yesus, maka kita punya kewajiban menghadirkan kehendak Bapa di surga itu di bumi ini lewat pemberitaan ini, lewat hidup kita. Dan tentunya kita berharap ngobrol teologi ini adalah obrolan yang juga menghadirkan surga di dalam kehidupan Anda semua, para hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia, khususnya di bawah naungan BPD GBRI Jakarta, yaitu apa? Hamba Tuhan yang melakukan kehendak Bapa di setiap pelayan. Amin. Amin ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu minum teh, karena biar tetap ingat bahwa ada ngobrol teologi. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Amin.